Bapak Ketua MPR RI, Bapak Ibu sekalian, kita juga berharap ke depan Pancasila juga selalu kompatibel dengan agama, khususnya agama Islam di mana mayoritas penduduk kita beragama Islam. Karena ada kecenderungan akhir-akhir ini dibentur-benturkan antara Pancasila dengan agama, Pancasila dengan Islam. Why? Mengapa harus dibentur-benturkan? Mengapa harus dilabelkan kelompok A ini adalah nasionalis, kelompok B adalah Islamis? Bukankah ini adalah rumah kita sendiri? Kalau ada perbedaan, duduk bersama, dialog. Bukan kemudian melabelkan A dengan cap tertentu, akhirnya justru memecah belah kita semua. Kemudian kita juga berharap demokrasi dan pembangunan ekonomi saling memperkuat. Bukan dianggap karena demokrasi kita nggak bisa membangun, karena kebebasan kita tidak stabil. Bukankah kita harus bisa meletakkan itu dengan baik semuanya? Bahkan demokrasi memang tidak sempurna, tetapi kalau dijalankan dengan baik justru bisa menjadi driving force, menjadi motor penggerak pembangunan yang lebih baik lagi. Kemudian berbicara liberty and security, juga jangan ditabrak-tabrakan. Kita ingin negara stabil tapi jangan sampai membungkam rakyat. Jangan sampai kemudian terjadi pelemahan dalam hal kebebasan sipil, kebebasan berpendapat. Ini yang juga harus kita terus jaga dan pertahankan. Freedom juga harus diikuti dengan rule of law. Kalau tidak menjadi anarkis. Kita tidak ingin Indonesia kemudian menjadi carut-marut akibat tidak ada rule of law yang tegak. Dan pemilu dan pilkada ke depan harus makin berkualitas dan tidak mahal. Setuju nggak ini Bapak Ibu sekalian? Kalau pemilunya mahal sekali, cost of politics-nya tinggi, lalu kata Pak Bamsud, saya quote, siapa yang akan menjadi pemimpin dan pengawal negeri ini ketika yang cerdas, berwawasan, punya gagasan, tapi tidak punya uang? Gak punya, kantongnya kosong. Tapi hanya punya pemikiran yang besar, punya energi, tapi gak pernah dapat kesempatan karena kalah dengan mereka yang punya uang. Apa jadinya masa depan negeri ini? Jadi jangan sampai ironis, Pak MJH, NKRI harga mati. Tapi pemilu dan pilkada harga hidup. Nah ini bahaya. Harus jangan tambah mahal lah. Harus makin affordable. Dan harus menjadi milik semua. Dan ini harus sekali lagi menjadi bahan diskusi kita semua. PR kita banyak. Kita harus pastikan dan memilih sistem mana yang akan kita gunakan. Presidensial kah? Parlementer kah? Semi presidensial kah? Dan lain sebagainya. Yang jelas semua pilihan ada konsekuensinya. Ini yang harus kita pahami. Tapi bagi kami, lebih cocok adalah sistem presidensial dengan checks and balance yang baik. Jangan berat sebelah, jangan sampai ada yang sangat mendominasi. Kemudian kita juga memilih negara kesatuan dengan sistem desentralisasi dan otonomi yang juga tepat dan adil. Dan yang terakhir, semangat dan desain konstitusi kita ini juga harus menjamin peran yang baik dari masyarakat. Partisipasi rakyat sebagai objek dan sekaligus subjek dalam pembangunan. Ini tidak boleh dikesampingkan. Ke depan, Bapak Ibu sekalian, kita harus menetapkan visi kebangsaan kita. Kita tentu selalu merujuk, tadi Pak MJH sudah menyampaikan bahwa tujuan kita berbangsa, satu, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Berbicara defense and security. Yang kedua, memajukan kesejahteraan umum, artinya berbicara economy and prosperity. Yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa, berbicara tentang peradaban, advanced civilization. Lalu ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Bicara foreign policy and international relations. Ini semua sudah ditetapkan oleh para founding fathers kita. Hormat, luar biasa. Beliau-beliau itu semua. Pertanyaannya, apakah kita, generasi hari ini, masih meyakini itu sebagai tujuan kita berbangsa? Jangan sampai tujuan kita adalah berbeda atau terjadi deviasi yang terlalu jauh. Ini harus kita koreksi bersama. Nah, kami, Pak Fadel, Pak Bamsud, juga Partai Demokrat melakukan kontemplasi dan merumuskan apa yang juga kami cita-citakan untuk Indonesia ke depan. Yaitu yang pertama, Indonesia menjadi negara maju di abad 21. Amin. Indonesia menjadi negara yang kuat di tahun 2045. Amin.
dan Indonesia menjadi emerging economy di tahun 2030. Amin. Pertanyaannya sekarang, tadi kan kita harus optimis. Apakah kita yakin atau seoptimis apa setelah kita tahu dunia dan Indonesia hari ini sedang tidak baik-baik saja? Akibat pandemi yang berkepanjangan, akibat perang Ukraine, Rusia, dan juga tantangan dinamika geopolitik lainnya di dunia. Terjadi instabilitas, inflasi yang luar biasa, krisis pangan, energi, dan juga krisis keuangan. Mengganggu stabilitas dan juga pembangunan di berbagai negara termasuk Indonesia. Oleh karena itu, kita harus empati ketika rakyat hari ini susah. Di sana-sini mereka merasa harga-harga yang begitu tinggi ketika daya beli begitu lemah. Banyak yang kehilangan pekerjaan, banyak yang juga tidak bisa menuntaskan pendidikannya. Nah, jangan kemudian kita menambah beban rakyat dengan isu-isu ketidakadilan, dengan isu-isu ketimpangan, dan isu-isu lainnya seperti pelemahan kebebasan sipil. Tetapi, Bapak Ibu sekalian, saya tidak ingin berhenti dalam sebuah pesimisme. Kita bangsa yang besar, Indonesia adalah bangsa yang siap bertarung dan menghadapi segala jenis ujian. Sudah dibuktikan lintas generasi. Hari ini generasi Indonesia juga harus melampaui itu. Oleh karena itu kita harus optimis dan tetap optimis bahwa Indonesia bisa mewujudkan itu semua. Negara maju dan negara yang sejahtera dengan satu catatan kritis, bahwa kita harus bisa kerja keras, berlipat-lipat dari apa yang telah kita lakukan selama ini, sehingga kita kembali back on track, kita kembali pada trend line positif Indonesia seperti sebelum mengalami pandemi yang lalu. Saya meyakini sesuai dengan buku Pak MJH ini di halaman 124, kalau nggak percaya cek sendiri nanti, tertulis di situ di bagian sumber daya manusia. Disinilah saya mengapresiasi, kebetulan saya saat ini sedang kuliah juga dalam bidang sumber daya manusia, bahwa Indonesia ke depan hanya bisa maju jika diawaki dan dipimpin oleh sumber daya manusia yang berkualitas, memiliki kapasitas dan juga integritas. Jangan cerdas tapi tidak punya kepribadian yang baik. Tapi karakter yang baik tanpa kecerdasan intelektual juga tidak akan jauh kemana-mana. Semua harus imbang. Inilah tugas negara, memprioritaskan pembangunan sumber daya manusia, sektor pendidikan, sektor kesehatan, dan sektor kesejahteraan rakyat. Lihatlah negara-negara di dunia yang berhasil keluar dari jebakan pendapatan menengah, middle income trap, dan juga berhasil melakukan transformasi ekonominya adalah mereka yang fokus pada pembangunan sumber daya manusianya. Sedangkan indeks pembangunan manusia kita berdasarkan data UNDP ini masih relatif pada posisi yang kurang baik, belum optimal, di peringkat 107 dari 189 negara. Banyak pekerjaan kita ke depan, oleh karena itu saya berharap bahwa di sini banyak ada Pak Rektor IPB University, ada kaum intelektual, ICMI, dan semua yang fokus pada pembangunan SDM. Mari kita bergandengan tangan membangun SDM kita sehingga lebih berkualitas lagi. Jangan hanya infrastruktur fisik saja. Jalan, jembatan, semua penting. Tetapi jangan lupakan bahwa pada akhirnya bukan rakyat untuk pembangunan, tetapi pembangunan untuk rakyat. Mari kita jadikan generasi muda Indonesia yang energik, yang berkualitas, yang insya Allah akan menuju puncak bonus demografi sebagai engine of growth, motor pembangunan, yang menjadi masyarakat kreatif, creative society, yang tentunya juga adaptif dan inovatif dan sebagai lokomotif dalam pembangunan ke depan. Inilah yang disebut sebagai Human Centered Development Strategy. Mudah-mudahan, Bapak Ibu sekalian, ketika kita terus melakukan penataan dan pembenahan SDM ini, kita benar-benar bisa mewujudkan cita-cita bangsa kita. Seperti yang ditulis dalam buku NKRI Harga Mati ini. Hubul waton minal iman. Mencintai negara adalah bagian dari iman. NKRI terpati dalam diri kita. Tetapi saya berharap mengakhiri sambutan ini, jangan sampai NKRI Harga Mati hanya sekedar sebagai jargon. Bukan hanya sekedar